Pada kegiatan coaching menggunakan alur tirta, terdapat beberapa oknum yang terlibat, di antaranya supervisor, coach, dan coachee. Berikut video mengenai peran dari supervisor, coach, dan coachee dalam proses coaching menggunakan alur tirta bersama saya, Dia Gali Rizky Wulandari, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kulon Progo yang difasilitatori oleh Bapak Tatang MPD serta pengajar praktik Ibu Francisca Saminem SPD. Selamat menyaksikan. Pada proses coaching kali ini, supervisor diperankan oleh saya, Dia Gali Rizky Wulandari SPD. Sedangkan coach diperankan oleh Ibu Endang Sulistiawati SPD dan coachee diperankan oleh Ibu Fenty Dinikawati SPD. Adapun skenario dalam proses coaching kali ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pra-observasi, di mana pertemuan pra-observasi merupakan percakapan yang bertujuan untuk membangun kemitraan antara supervisor dan coach dalam mengembangkan kompetensi diri. Disusul oleh bagian yang kedua yakni coaching, di mana coaching merupakan proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis. Peran coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Adapun bagian yang terakhir yakni pasca observasi, di mana pasca observasi ini melaksanakan percakapan dengan coach terkait hasil data observasi, menganalisis data, umpan balik, dan rencana pengembangan kompetensi yang akan dilakukan oleh coach. Proses percakapan pasca observasi ini bersifat reflektif dan bertujuan untuk memperbaiki di masa depan. Simak video coaching berikut. Selamat siang Bu Fenty, apa kabar? Selamat siang Bu Gali, kabar saya baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu Fenty, kali ini Ibu akan melakukan kegiatan coaching. Sebelumnya kita telah membahas nih tentang rubrik penilaian kompetensi. Inti coachingnya ya Bu, dari mulai presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot di rubrik ini ya. Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana nih dari 3 ini? Ya, benar sekali Ibu, kali ini saya minta tolong dibantu untuk mengembangkan kompetensi saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee ya Bu. Baik Bu, kemudian bagian mana nih yang ingin Ibu saya amati? Tolong amati apakah saya sudah mengajukan pertanyaan terbuka dan pertanyaan saya tersebut berasal dari mendengarkan coachee saya. Baik Bu, luar biasa. Menurut Ibu, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Menurut saya, kompetensi mengajukan pertanyaan ini adalah kompetensi yang harus dikuasai karena dari pertanyaan ini akan dapat menggali potensi coachee kita agar dapat menemukan sendiri solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Kira-kira apa harapan dari observasi yang kita lakukan kali ini? Saya harap hasil observasi yang telah dilakukan ini menunjukkan peningkatan kompetensi saya yang sedang saya kembangkan ini Bu. Baik, luar biasa. Saya akan melakukan observasi sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah kita buat ini ya Bu. Kalau begitu silakan Ibu melakukan kegiatan coaching Ibu hari ini. Semoga apa yang menjadi harapan Ibu bisa terwujud. Silakan Ibu. Amin, baik Bu Gali, terima kasih. Sama-sama Bu Fenty. Selamat siang Bu Endang. Selamat siang Bu Fenty. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kita coaching sebentar ya. Kita mau ngobrolin apa kali ini? Begini Bu Fenty, saya tuh akhir-akhir ini banyak banget tugas di sekolah. Saya jadi tidak fokus dan banyak tugas yang terbengkelai. Hal yang baru saja terjadi kemarin itu Bu,
saya tuh lalai dalam melakukan presensi saat kegiatan elaborasi, sehingga saya terlihat tidak hadir pada saat itu. Jadi saat ini Ibu sedang banyak sekali tugas di sekolah dan menjadi tidak fokus sehingga ada tugas yang terlalai. Betul, Bu. Karena percakapan ini kan kira-kira apa yang didapatkan dari hasil percakapan singkat kita kali ini. Begini, Bu. Kali ini saya ingin fokus dalam mengerjakan pekerjaan saya, sehingga nantinya saya tidak lalai apa yang sudah menjadi tugas saya tersebut, Bu. Baik, jadi bisa ingin fokus dalam mengerjakan tugas gitu ya. Iya, iya. Menurut Ibu, kalau Ibu fokus itu keadaan Ibu itu seperti apa sih? Kalau saya fokus itu biasanya saat saya dapat menyelesaikan sesuatu dengan serius, apapun kondisinya, jadi saya tetap bisa mengerjakan tugas dan tidak terganggu dalam keadaan sekitarnya. Jadi kalau fokus walaupun Ibu sedang ramai, Ibu tetap menyelesaikan tugasnya. Kemudian saat Ibu fokus tadi, kira-kira hal apa yang membuat Ibu kemudian menjadi tidak fokus? Begini, Bu, biasanya yang buat saya menjadi tidak fokus itu ketika saya sedang mengerjakan sesuatu, kemudian ada hal yang tak terduga atau urgent lah. Seperti contohnya kemarin tuh, saat murid-murid saya sedang melakukan ekstrakurikuler, kayaknya murid pramuka ya, bersama pembinanya. Saya memberikan tabungan murid yang memang itu tanggung jawab saya, namun kemudian tiba-tiba salah satu murid saya itu ada yang jatuh saat itu. Saya harus membantu dan mengatasi hal tersebut. Dan yang terjadi juga saya tuh mereka tabungan minggu ini tadi kemudian terlupa sampai pecah berikutnya kegiatan menabung belum bisa dilakukan karena saya lupa mereka sudah melaporkan tabungan sebelumnya ke pihak bank. Jadi hal-hal semacam itulah yang membuat saya kemudian menjadi tidak fokus, Bu. Ya. Kemudian reaksi Ibu gimana? Ketika ada hal-hal tersebut terjadi, apa yang Ibu lakukan? Tadi saat saya melakukan coaching, jika ada hal yang terjadi seperti tadi menurut saya jatuh itu memang harus saya lakukan sih tindakan cepatnya dan harus saya dahulukan. Namun yang sering terjadi ya itu tadi, kemudian saya lupa kerjaan yang seharusnya saya lakukan, Bu. Terus kalau Ibu sendiri kepinginan seperti apa yang harus jika misalnya ada kejadian seperti tadi, itu keinginan Ibu itu seharusnya terjadi idealnya bagaimana? Ya harusnya sih keadaan kejadian yang tiba-tiba terjadi bisa saya selesaikan, tapi saya pinginnya kemudian saya fokus lagi dan bisa menyelesaikan tugas sebelumnya yang seharusnya saya kerjakan. Baik, kalau saat ini kejadian yang seperti Ibu ceritakan ini terjadi tadi, Ibu sedang merekam tabungan, tiba-tiba murid ada yang jatuh. Kemudian kira-kira hal apa yang bisa Ibu lakukan supaya Ibu menyelesaikan kejadian anak jatuh kemudian tidak melupakan rekaman? Gini, Bu, mungkin saya bisa membuat catatan pengingat di HP ya, seperti alarm yang saya atur untuk mengingatkan saya nanti kalau saya harus mengerjakan suatu pekerjaan yang belum terselesaikan saya sendiri. Atau mungkin saya bisa minta bantuan orang lain ya untuk mengingatkan saya tentang tugas saya itu. Ya, jadi Ibu akan membuat pengingat semacam alarm di HP seperti itu ya, atau minta bantuan orang lain untuk mengingatkan seperti itu. Kira-kira ada lagi hal yang lain yang bisa dilakukan? Bisa juga saya perlu menenangkan diri, Bu, menerapkan teknik stop yang kemarin kita pelajari supaya saya tetap bisa berpikir jernih dan bisa mengingat kembali apa yang harus saya lakukan. Baik, jadi ada 3 yang bisa Ibu lakukan ya. Membuat pengingat, meminta orang lain mengingatkan, dan bersikap
bersikap tenang atau menenangkan diri, begitu ya. Dari ketiga hal tadi, kira-kira mana nih yang paling mungkin dilakukan untuk membantu ibu tetap fokus? Mana ya? Sepertinya membuat pengingat atau alarm tadi yang paling mungkin bisa saya lakukan, karena kalau mengandalkan orang lain tuh ya saya takutnya malah akan membebani orang lain. Ketika setiap orang juga memiliki kesibukannya sendiri, kemudian bersikap tenang, juga saya tidak bisa begitu yakin dengan kejadian yang tiba-tiba datang seperti apa yang sudah saya alami. Jadi mungkin yang paling mungkin bisa saya lakukan ya adalah membuat catatan pengingat alarm dari saya tuh. Baik Ibu, sampai di sini apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita tadi? Ya, supaya saya bisa fokus dan saya bisa mengatasi kejadian yang tidak terduga yang terjadi di saat saya sedang mengerjakan sesuatu hal yang penting. Itu ya, saya bisa membuat catatan atau pengingat di HP seperti alarm yang bisa mengingatkan saya untuk mengerjakan hal yang harus saya selesaikan dengan segera. Sehingga nantinya saya tuh tetap bisa mengingat kembali tugas-tugas yang seharusnya saya lakukan, namun tetap menyelesaikan kejadian yang tak terduga tadi, sehingga hal yang tak terduga itu bukan menjadi beban, bahkan penyebab saya melupakan tugas yang seharusnya saya kerjakan. Kira-kira kapan itu akan dilakukan Ibu Linda? Mungkin sifatnya ya Bu, sifatnya mungkin setelah ini saya akan mencoba untuk melakukannya. Jadi saya akan membuat catatan-catatan yang harus saya lakukan untuk besok saya lakukan. Oke, baik Ibu, terima kasih ya atas percakapan ini. Lain waktu mungkin seminggu lagi deh saya mau menanyakan sama Ibu apakah Ibu bisa mengatasi kegiatan Ibu dengan pengingat yang Ibu buat di HP tadi, apakah sudah efektif atau belum, atau membuat Ibu tidak melupakan tugas Ibu sehingga Ibu kembali fokus dengan pekerjaan Ibu, dan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya Bu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama, sampai ketemu lagi. Halo Bu Fenty, bagaimana tadi Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Saya rasa tadi saya sudah bisa menguasai kompetensi saya dalam mengajukan pertanyaan tersebut. Tadi saya melakukan coaching, saya sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahannya tanpa saya memberikan kata kunci yang dapat membantu. Wah, luar biasa. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Alhamdulillah, saya senang sekali mendengarnya Bu. Saya tadi melakukan coaching, saya dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya tanpa memberikan kata kunci yang dapat membantu. Baik Bu, terima kasih atas pendapat Ibu tadi. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Saya sudah membuat beberapa catatan di rubrik penilaian saya ini. Boleh? Jadi begini Bu Fenty. Nah, dalam rubrik penilaian saya ini, nilai itu sudah lebih tinggi dari standar yang kita rujuk tadi ya, pas pra observasi. Nah, saya mengamati tadi pada saat coaching, Ibu selalu mengajukan pertanyaan terbuka, dan pertanyaan-pertanyaan tersebut yang Ibu ajukan berasal dari mendengarkan coaching. Nah, bagaimana nih pendapat Ibu mendengar ini? Alhamdulillah, saya senang sekali Gale atas penilaian seragam saya. Nah, dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Saya akan terus berlatih melakukan coaching agar bisa terus dapat mengembangkan kompetensi saya di kompetensi inti coaching saya lainnya. Wah, bagus Bu Fenty. Kira-kira nih, kapan lagi Ibu akan melaksanakan coaching? Mungkin jika ada rekan atau murid saya yang sedang ingin melakukan coaching bersama saya, maka saya akan senang hati melakukan coaching lagi Bu. Baik. Kira-kira pada saat itu nanti ketika ada rekan atau lain yang ingin melakukan coaching bersama Ibu Fenty ini, nanti siapa saja yang bisa membantu mengembangkan kompetensi Ibu? Mungkin bisa rekan saya lainnya yang sudah
hadir dalam kegiatan coaching, coaching Bu Novi atau Bu Rita. Bisa juga saya minta bantuan kepada sekolah saya, Bu. Oke, dengan Bapak Kepala Sekolah juga ya Bu? Bisa. Baik, sebagai penutup kegiatan ini, apa yang Ibu dapat dari proses ini? Saya bisa mengembangkan kompetensi coaching. Saya juga harus sering berlatih coaching dan meminta bantuan kepala sekolah atau rekan yang sudah memahami kegiatan coaching untuk mengembangkan kompetensi saya. Luar biasa, baik. Karena kegiatan ini sudah selesai, saya mohon pamit ya Bu Fenty. Sampai ketemu di kegiatan selanjutnya. Sukses ya Bu ya. Terima kasih sekali sudah memberikan waktu pada saya untuk menilai coaching saya. Oke, sama-sama Ibu. Permisi.